Yevgeny Prigozhin sebagai kepala perusahaan militer swasta Rusia Wagner Group telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam perang antara Rusia dan Ukraina dengan kritik yang keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap komando militer Rusia. Ia dipandang sebagai ancaman potensial bagi Presiden Putin. Namun sejauh mana pengaruhnya yang sebenarnya? Pada tanggal 24 Juni, Prigozhin memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju Moskow dan mengajukan seruan pemberontakan bersenjata dengan tujuan menggulingkan kepemimpinan militer Rusia. Pasukan Wagner berhasil menguasai lokasi militer utama di kota Rostov-on-Don yang merupakan pusat komando dan logistik penting bagi pasukan Rusia dan invasi mereka ke Ukraina. Sebagai tanggapan, militer Rusia segera bertindak untuk mempertahankan ibu kota dengan Putin bersumpah akan memberikan konsekuensi yang keras atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Prigozhin. Namun beberapa jam kemudian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengumumkan bahwa Prigozhin telah menyetujui kesepakatan untuk pergi ke Belarus, negara tetangga yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Setelah Wagner berhasil menguasai instalasi militer di dua kota dan mengancam untuk bergerak menuju Moskow, Putin yang sebelumnya merupakan sekutu Prigozhin yang dekat sekarang mengancam akan menghukum siapapun yang bertanggung jawab atas pemberontakan bersenjata. Prigozhin yang biasanya lebih suka beroperasi di bawah bayang-bayang telah menarik perhatian publik setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Dengan tentara bayaran Wagner yang memainkan peran krusial dalam banyak pertempuran. Putin dan Prigozhin keduanya berasal dari latar belakang yang sederhana, lahir dan dibesarkan di Saint Petersburg, tempat kelahiran Presiden Putin. Kedua pria tersebut telah berteman sejak tahun 1990-an. Dengan memperoleh kontrak catering besar dengan Kremlin, Prigozhin berhasil mengumpulkan banyak kekayaan dan memperoleh sebutan sebagai koki Putin yang didukung oleh Rusia di wilayah Donbas di Ukraina Timur pada tahun 2014. Prigozhin dikabarkan telah bertransformasi menjadi seorang panglima perang yang kejam. Wagner didirikan Prigozhin sebagai kelompok tentara bayaran rahasia yang terlibat dalam konflik di Ukraina di tahun 2014 dan semakin diperjuangkan untuk tujuan yang didukung Rusia. Republik Afrika Tengah, Sudan, Libya, Mozambik, Ukraina, dan Suriah semua menjadi tempat di mana grup Wagner yang dipimpin oleh Prigozhin menjalankan operasi khusus. Prigozhin lahir pada tanggal 1 Juni 1961 di Leningrad, SFSR Rusia, Uni Soviet. Leningrad saat ini dikenal sebagai Saint Petersburg. Setelah ayahnya meninggal dalam usia yang masih muda, ibunya mendukung dia dan neneknya yang sakit dengan bekerja di rumah sakit terdekat, dan ibunya kemudian menikah lagi. Ayah tiri dan ayahnya sendiri, keduanya memiliki keturunan Yahudi. Setelah menyelesaikan sekolah, Prigozhin bergabung dengan sekelompok penjahat kelas teri. Dokumen pengadilan di tahun 1981 yang dilihat oleh Guardian dan pertama kali dilaporkan oleh outlet investigasi Rusia Meduza menceritakan kisahnya. Suatu malam di bulan Maret 1980, Prigozhin yang berusia 18 tahun dan 3 temannya meninggalkan sebuah kafe di Saint Petersburg menjelang tengah malam dan melihat seorang wanita yang berjalan sendirian di sepanjang jalan yang gelap. Salah satu teman Prigozhin mengalihkan perhatian wanita itu dengan meminta sebatang rokok. Saat dia membuka dompetnya, Prigozhin muncul di belakang dan mencengkram lehernya. Kemudian temannya melepaskan sepatunya sementara Prigozhin dengan cekat melepas anting-anting emasnya dan mengantonginya. Kuartet itu berlari meninggalkan wanita itu tergeletak di jalan. Itu adalah salah satu dari banyak perampokan yang dilakukan Prigozhin dan teman-temannya di Saint Petersburg selama beberapa bulan. Ia kemudian dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan menghabiskan sisa dekade di balik jeruji besi. Setelah dibebaskan dari penjara di tahun 1990, saat itu Uni Soviet sedang sekarat, Prigozhin kembali ke Saint Petersburg. Saat itu kota itu berada di ambang transformasi monumental dengan kekayaan besar menunggu mereka yang cukup cerdik dan kejam untuk merebutnya. Prigozhin memulai dengan sederhana, dengan menjual hotdog. Ia mencampur mustard dill di dapur apartemen keluarganya. Ini dilakukan untuk bertahan hidup.
dan ia menghasilkan 1000 US dollar sebulan, yang dalam mata uang rubel adalah gunung. Ibuku hampir tidak bisa menghitung semuanya, kata Prigozhin kepada portal berita Saint Petersburg Group 8/12 pada tahun 2011, satu-satunya wawancara Prigozhin. Prigozhin memiliki pandangan yang lebih tinggi daripada makanan cepat saji. Dia tahu bagaimana membuat kontak yang dibutuhkan. Ia selalu mencari orang yang lebih tinggi untuk berteman dan ia pandai dalam hal itu, kata pengusaha yang mengenal secara dekat Prigozhin pada era 1990-an. Tak lama kemudian, Prigozhin memiliki saham di jaringan supermarket, dan di tahun 1995 ia memutuskan membuka restoran dengan mitra bisnisnya, Tony Gear, seorang administrator hotel Inggris yang sebelumnya bekerja di Savoy, London, yang memiliki salah satu hotel termewah di Saint Petersburg. Saat ia membuka restoran itu, banyak bintang pop dan pengusaha yang makan di sana, termasuk wali kota Saint Petersburg, Anatoly Sobchak, yang terkadang datang bersama wakilnya Vladimir Putin, yang saat ini menjadi presiden Rusia. Saat Putin telah menjadi presiden Rusia, ia sering bertemu pejabat asing di kampung halamannya Saint Petersburg, dan terkadang Putin membawa mereka ke Old Custom House atau New Island, sebuah kapal yang diubah Prigozhin menjadi restoran terapung. Prigozhin nampak di balik meja saat Putin makan malam dengan George Bush. Ia pun berdiri di belakang Pangeran Charles pada resepsi di tahun 2003 di Museum Hermitage Saint Petersburg. Terlihat keakraban antara Prigozhin dan Putin. Tak lama kemudian, Prigozhin mulai memenangkan kontrak untuk melayani acara-acara besar pemerintah melalui Concord, sebuah perusahaan induk yang ia dirikan di tahun 1990-an. Langkah selanjutnya adalah kontrak pasokan pemerintah raksasa. Pada tahun 2012, ia memenangkan lebih dari 10,5 miliar rubel atau 200 juta euro untuk kontrak menyediakan makanan ke sekolah-sekolah Moskow. Pada puncak invasi rahasia pertama Rusia ke Ukraina Timur pada musim panas 2014, sekelompok pejabat senior Rusia berkumpul di markas besar Kementerian Pertahanan, sebuah bangunan era Stalin yang megah di tepi sungai Moskwa. Mereka di sana untuk bertemu dengan Yevgeny Prigozhin, seorang pria berkepala gundul dengan nada kasar yang hanya diketahui banyak orang di ruangan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kontrak catering tentara. Banyak orang di kementerian tidak menyukai sikap Prigozhin, tetapi ia menjelaskan bahwa ini bukanlah permintaan biasa, karena perintah itu datang dari Papa, katanya, kepada para pejabat pertahanan menggunakan nama panggilan untuk Vladimir Putin yang dirancang untuk menekankan kedekatan dengan presiden. Pasukan Wagner, pimpinan Prigozhin, jadi andalan ketika Rusia memutuskan untuk menginvasi Ukraina. Namun belakangan Wagner justru melakukan pemberontakan pada Moskow yang membuat Putin marah. Setelah hampir mencapai Moskow, secara tiba-tiba Prigozhin kemudian membatalkan pemberontakan setelah ditemui oleh Presiden Belarusia Lukashenko yang merupakan sekutu dekat Presiden Putin. Dikabarkan Prigozhin telah membuat kesepakatan dengan Kremlin untuk mengakhiri upaya kudeta yang menggemparkan dunia tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengungkapkan bahwa Prigozhin akan diampuni atas upaya percobaan kudeta dan ia akan pergi diasingkan ke Belarusia. Para pejuang Wagner tidak akan dituntut dengan mempertimbangkan upaya mereka di garis depan konflik Ukraina. Peskov menjelaskan, tim Presiden Rusia Vladimir Putin selalu menghormati prestasi mereka. Terakhir, Prigozhin terlihat bersuah foto dengan penggemar di sebuah mobil di kota Rostov-on-Don setelah mengirim tentara bayaran ke Moskow sebelum memutuskan untuk membatalkannya. Tapi setelah penampakan foto di Rostov-on-Don, Prigozhin belum juga muncul di Belarusia. Juga tidak ada postingan di akun Telegram, di mana biasanya ia sangat aktif sejak pengumuman pada hari Sabtu bahwa dia telah memerintahkan anak buahnya untuk mundur untuk menghindari pertumpahan darah.